Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Teman Belajar, merupakan channelnya tempat belajar bersama-sama. Alhamdulillah ya, sekarang sudah masuk ke 450 mengenai soal-soal P3K kemampuan teknis perawat. Tentunya ini terupdate mengenai soal-soalnya ya, sesuai kisi-kisi tahun ini. Dan tentunya hari ini ya, hari Jumat, tepatnya pada saat bikin video saya hari ini, itu merupakan hari pertama ujian ya P3K di tahun ini. Dan bagi teman-teman yang baru lihat, baru mampir, baru gabung di channel ini, mohon kiranya dukungan dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share-nya, supaya nanti ketika ada video baru dari saya, teman-teman bisa langsung update ya. Oke, saya ucapkan juga terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah bantu subscribe dan like, komen, dan share-nya. Saya doakan semoga teman-teman lulus di tahun ini ya P3K-nya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Ke soalnya ya. Oke, berdoa dulu ya, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini yang merupakan tujuan dari komunikasi terapeutik adalah: A. Memenuhi kebutuhan serta mencapai tujuan yang realistis. B. Membina hubungan interpersonal yang efektif. C. Meningkatkan integritas diri. D. Mendominasi percakapan dengan pasien. E. Peningkatan kesadaran. Monggo silahkan dijawab terlebih dahulu ya. Ini merupakan sesuai ya kisi-kisi di tahun ini ya, khususnya D3 keperawatan ya, mengenai komunikasi terapeutik. Waktunya monggo dijawab 5 detik dari sekarang. Oke, sudah dijawab 5 detik ya. Oke, baik, di sini kita bahas bersama-sama ya. Oke. Yang ditanyakan adalah merupakan yang tujuan dari komunikasi terapeutik ini apa ya? Tentunya ini kita pilih jawaban yang betul yang satu ya. Nah, apakah A. Memenuhi kebutuhan serta mencapai tujuan yang realistis? Ini tidak ya. Membina hubungan interpersonal yang efektif. Nah, bisa dikunci dulu ya. Terus C. Meningkatkan integritas diri. Tidak ya. Mendominasi percakapan dengan pasien. Ini juga tidak ya. Yang namanya komunikasi terapeutik itu kan harus ada unsur untuk kita bisa memberikan terapi penyembuhan kepada pasien ya. Terus peningkatan kesadaran juga tidak. Nah, ini ya, B ya sepertinya. Oh, bukan sepertinya sih, harusnya betul ya. Oke, kita pilih opsi B ya. Membina hubungan interpersonal yang efektif. Oke, apakah betul teman-teman? Kita lihat jawabannya. Aduh, salah cu. Oh iya, maaf. Ini gimana sih saya? Aduh, ini kecuali ya. Ini saya maaf nih, aduh, kurang ngopi. Kopinya kurang ini ya, harus ngopi dulu. Ini yang bukan ya, kecuali. Nah, jadi cari salah satu yang salah ya. Ya benar ya kalau deh ya. Nah, jangan mendominasi ya kalau kita melakukan fase komunikasi terapeutik itu. Jangan kita nyerocos aja, ngomong aja gitu, jangan ya. Nah, ini kan betul ya, ini betul. Nah, ini D ya. Maaf ya. Nah, ini ya bisa teman-teman pelajari bersama kita ya, tujuan komunikasi terapeutik itu sendiri ya. Ini salah satunya ada 4 ya di sini. Yang pertama, realisasi diri, peningkatan kesadaran ya, penerimaan diri dan penghargaan diri. Terus yang kedua, kemampuan membina hubungan interpersonal yang efektif ya, dan saling bergantung dengan orang lain dan mandiri ya. Terus meningkatkan kemampuan dari fungsi untuk memenuhi kebutuhan serta mencapai tujuan yang realistis. Terus yang keempatnya, identitas personal yang jelas dan meningkatkan integritas diri. Oke, gitu ya teman-teman, mantap. Oke, fokus ya, kopinya diminum dulu kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya. Prinsip yang didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri merupakan prinsip. Nah, prinsip apa nih? A. Beneficence. D. Otonomi. C. Justice.
D. Non-maleficent, atau E. Fidelity. Nah, ini harusnya sih harus sudah di luar nalar, di luar akal ya. Udah harus bener ya, nggak, jangan salah kayak tadi ya. Oke, monggo dijawab dulu 5 detik dari sekarang. Oke, sudah ya. Jawabannya adalah apa nih? Jawabannya adalah apa? Prinsip ya yang ditanyakan, prinsip apa nih? Nah, individu mampu berpikir dan membuat keputusan sendiri, ya jelas ya. Hak pasien, autonomi. Kalau beneficent ini bermanfaat ya. Bermanfaat. Justice ini jujur ya. Maaf, adil ya. Suka ketuker saya tuh justice sama siapa? Veracity itu. Kalau non-maleficent tidak merugikan ya, tidak merugikan. Nah, ini harus di luar nalar ya. Fidelity ini janji ya, menepati janji. Oke, mantap ya. Apakah betul nih jawabannya teman-teman? Oh betul ya, B ya. Oke, kehalangin coret-coretan. Oke, mantap. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang anak laki-laki berusia 6 tahun dirawat di ruang rawat inap, jatuh dari tempat tidur. Pasien menangis keras. Hasil GCS E4, P5, M6. Nah, GCS 15 ya, CM. Pasien berteriak kesakitan saat leher digerakkan. Frekuensi napas 40 kali per menit, frekuensi nadi 100 kali per menit. Terdapat sisa muntahan di dalam mulut. Wajah pasien tampak tegang, meringis kesakitan. Apakah tindakan yang paling tepat yang dilakukan untuk membebaskan jalan napas pada pasien? A. Jautras, D. Neck extension, C. Head tilt, D. Leg roll, atau E. Chin lift. Monggo dijawab 5 detik, waktunya dari sekarang. Sudah ya, 5 detik dijawab. Oke, sudah harusnya ya. Oke, kita bahas bersama ya. Pertanyaannya ini, gimana sih caranya untuk membebaskan jalan napas pada pasien di atas ini? Jadi ceritanya pasien ini 6 tahun, anak-anak ya, saat dirawat inap jatuh di tempat tidur. Nah, nangis jelas ya. Nah, ini nih, sakit. Nah, kata kunci ya, sakit di leher ya, area leher ya. Terus juga dia muntah ya. Di dalam mulut ya. Wajah pasien tampak tegang, meringis kesakitan ya. Nah, apa? Ya jelas ya, tidak lain tidak bukan adalah A. Jautras ya. Oke, kalau di sini ada suction gimana Bang? Ya kita bisa di suction dulu ya. Nah, suction misalkan jawaban F, suction. Suction ya, kita suction dulu baru di Jautras gitu teman-teman ya. Apakah betul dulu nih? Aduh, udah main jelasin aja nih ya. Oh, betul, mantap ya. Nah, ini ada keterangannya, penjelasannya. Dalam kasus ini anak jatuh dari tempat tidur dan menunjukkan tanda-tanda kesakitan pada leher digerakkan ya, saat digerakkan. Jadi kata kuncinya itu ya, kalau kita memilih Jautras untuk membebaskan jalan napas pasien itu, apakah ada nyeri di area leher ya, area servikal ya, gitu. Kalau misalkan ada ya, kita posisinya di Jautras untuk membebaskan jalan napas pasien untuk biar napasnya lega gitu ya, ya terbebas lah. Terus kita bisa nanti pasang collar neck ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, gampang ya. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun dirawat di bangsal anak dengan sindrom nefrotik. Pasien mengalami bengkak pada sekitar mata, terdapat edem pada palpebra, tungkai bawah, fitting edem positif 2, dan edem skrotum. Hasil pengkajian didapatkan fitting edem positif 2, pengukuran frekuensi nadi 94 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Pasien tampak susah bergerak, seluruh aktivitas BAK dan BAB dilakukan di atas tempat tidur. Apakah tindakan keperawatan untuk anak tersebut? A. Berikan obat kortikosteroid pada waktu memantau infeksi. B. Instruksikan bed rest selama fase edem.
C. Support skrotum dengan bantalan tipis. D. Monitor komplikasi batasi intake, cek protein urin. Atau E. Timbang berat badan 3 hari sekali. Monggo dijawab dulu, waktunya 5 detik ya, biasa. Oke, sudah ya. Alhamdulillah, mantap. Ngopi dulu ya. Oke, kita bahas bersama ya. Nah, yang ditanyakan apa nih? Nah, tindakan keperawatan ya untuk anak tersebut. Jadi, anak itu 7 tahun mengalami bengkak ya di sini ya. Bengkak di sekitar mata ya, lebak. Nah, jadi nih pada palpebra juga, tungkai bawah juga nih edem. Nah, ini nih hasil pengkajian didapatkan piting edem positif 2. Nah, ya. Nah, sampai susah bergerak ya. Nah, terus di sini mana skrotum? Nah, ini nih. Skrotum. Ya, skrotum tuh biji flare. Biji flare ya. Ya, sampai bengkak ya. Nah, seluruh aktivitas juga dilakukan di atas tempat tidur. Nah, ini intoleransi aktivitas ya di sini ya. Nah, jelas ya, ini tindakan untuk anak tersebut apa? Ya jelas, monitor. Nah, monitor komplikasi yang lebih lanjut lagi ya. Terus batasi ini jelas ya, intake, pemasukan cairan. Misalkan tetesannya itu tadinya 20 ya bisa dari Asnet ya, atau 10 tetes. Bisa kolaborasi sih sama dokter ya. Terus cek protein urinnya ya. Seperti itu. Apakah betul nih, teman-teman? Coba kita lihat. Oh, betul ya. Nah, ini nih keterangan ya. Bisa teman-teman nambah-nambah ilmu. Sindrom nefrotik adalah kerusakan menyebabkan ginjal yang tubuh mengeluarkan terlalu banyak protein mulai urin, sehingga terjadi edem atau pembengkakan. Tindakan keperawatan yang utama dalam manajemen sindrom nefrotik adalah membantu komplikasi, mengatur asupan makanan, terutama protein dan garam, untuk mengurangi beban ginjal dan memantau ekskresi protein dalam urin. Pilihan lain yaitu memberikan obat kortikosteroid pada waktu pemantauan infeksi diperlukan dalam beberapa kasus sindrom nefrotik, tetapi prioritas utama adalah manajemen nutrisi dan pemantauan komplikasi instruksi bed rest. Terus yang B, bisa membantu mengurangi edem, namun keputusan pasien memerlukan bed rest atau tidak didasarkan pada peperan kondisinya dan anjuran dokter. Support skrotum dengan bantalan tipis tidak menjadi prioritas dalam manajemen sindrom nefrotik. Menimbang berat badan ya juga penting ya, tetapi bukan prioritas utama dalam kasus ini. Ini sih ya yang jelas sih ini ya. Nih, kata kunci kalau menurutku ya. Edem tuh kan bengkak. Bengkak nih ya. Nah, kalau yang bengkak gini kan biasanya tuh hiperpolemia ya, di opsinya tuh hiperpolemia, kelebihan volume cairan. Nah, ya tindakannya apa ya? Batasi pemasukan cairan, intake output cairan, dan bisa memonitor intake output ya, balance cairan seperti itu. Itu sih. Oke, semoga nyambung ya ke pemahaman teman-teman, ke pemikiran teman-teman, nyambung ya. Oke, lanjutlah ya ke soal berikutnya. Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun dirawat di bangsal anak dengan GEA. Hasil pengkajian didapatkan suhu tubuh pasien 38,5 derajat Celcius. Tampak mukosa bibir kering, pasien tampak rewel dan takut ketika akan dipasang infus dan susah untuk disuruh minum. Pasien akan diberikan tindakan pemasangan infus. Anak tampak ketakutan untuk dilakukan tindakan. Apakah teknik yang perlu dilakukan perawat untuk menyiapkan anak pasien sebelum tindakan? A. Memberikan pilihan secara terstruktur. B. Memberikan pujian berlebih sebelum tindakan. D. Mendokumentasikan prosedur. D. Menyuruh pasien untuk bersikap pemberani. Atau E. Memberi instruksi verbal pada pasien. Oke, silakan monggo dijawab terlebih dahulu. 5 detik ya. Oke, sudah ya dijawab. Kita coba bahas nih, belajar ya. Saya juga ini nggak tahu jawabannya apa cuy. Oke, apakah teknik yang perlu dilakukan? Oh, tips ya. Nah,
supaya anak ini bisa ya dipasang infus. Soalnya apa, di datanya ini pasiennya ketakutan ya saat mau dilakukan tindakan infus itu. Nah, apa nih tekniknya? Apakah memberi pilihan secara terstruktur? Apakah ini? Terus apakah B memberikan pujian terlebih dahulu sebelum tindakan? Usia 5 tahun ini ingat ya. Enggak ya, mendokumentasikan prosedur ini nanti ya. Ini nanti, bukan ini. Menyuruh pasien untuk bersikap pemberani, enggak ya. Memberi instruksi verbal pada pasien. Verbal itu secara lisan ya. Memberikan pujian berlebih. Ya, ini ya. Kalau instruksi verbal ini usia 5 tahun tidak bakalan dapat dimengerti ya. Coba memberikan pujian. Nah, ini nih. Ini nih ya. Bener gak nih? Aduh, cuy. Teknik yang perlu dilakukan perawat untuk menyiapkan anak pasien sebelum tindakan. Dokumentasi. Oke, kita bahas ya di sini ya. Oke, pelan-pelan, santai. Cek ya jawabannya apakah iya. Mendokumentasikan, mendemonstrasikan prosedur ya. Ini bukan mendokumentasikan, mendemonstrasikan prosedur adalah cara yang efektif untuk membantu anak mengatasi ketakutan. Ya jelas ya kalau mendemonstrasikan, tapi ini tipe kayaknya nih, aduh, yang si pembuat soal. Ini yang ngetiknya nih ya biasa asisten ya. Mendokumentasikan ya, masa mendokumentasikan, orang belum melakukan tindakan udah didokumentasikan gitu kan, nggak mungkin. Kalau mendemonstrasikan sih jelas ini udah ada kata kunci ya. Nah, jadi pada kata kunci di sini yang kita pelajari untuk belajar hari ini ya 5 tahun nih, 5 tahun. Ya, anak usia 5 tahun ketika akan dilakukan tindakan baik itu pemasangan infus yang memberikan injeksi intravena ya atau yang lainnya lah ya, itu bisa ya dengan kita mendemonstrasikan ya. Nah, jadi nih penjelasan ini ya memperlihatkan secara visual atau dengan menggunakan alat tiruan ya, misalnya jarum yang akan dimasukkan ke dalam kulit dengan alat yang tidak menyakiti ya. Terus anak dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang akan dilakukan tindakan, merasa lebih tenang. Jadi kayak gitu ya, mendemonstrasikan tuh memperagakan gitu. Gitu teman-teman. Aduh, udah salah dua. Oke, lanjutlah ya ke soal berikutnya. Jadi jawabannya C ya, mendemonstrasikan prosedur, bukan mendokumentasikan. Oke, ini berarti salah C. Oke, lanjut ya. Seorang perempuan berusia 30 tahun dirawat dengan alasan 1 minggu ini klien tidak mau keluar dari kamar dan sering terlihat bicara sendiri. Ada masuk jiwa nih ya. Hasil pengkajian dari perawat diketahui bahwa sejak bayi yang dilahirkan meninggal 1 tahun yang lalu dan membuat klien jarang masuk kerja, dan 1 minggu yang lalu di PHK. Ya, klien terlihat lesu dan murung, klien jarang bergaul dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Apakah faktor presipitasi dari gangguan jiwa pada klien tersebut? A. Pergi dari rumah. C. Jarang masuk kerja. C. Anaknya meninggal. D. Bercerai dengan suami. Atau E. Pemutusan hubungan kerja. Silakan monggo 5 detik dari sekarang dijawab dulu. Ngopi dulu. Sudah ya? Harusnya sudah nih. Harusnya betul ya. Oke, yang ditanyakan faktor presipitasi ya. Nih, dari gangguan jiwa pada klien. Jelas ya, ini data yang presipitasi itu setauku ya 6 bulan ke sini gitu. Kalau yang predisposisi bisa dari 6 bulan ke sana gitu. Ngerti nggak sih maksudnya? Nih, presipitasi
kurang dari 6 bulan. Kalau predisposisi 6 bulan lebih, gitu ya. Nah, barangkali salah ya, saya juga belajar ya, masih belajar, bisa di komen lah ya. Nah, jadi jawabannya apa? Kurang dari 6 bulan. Kita anamnesa ya. Nih, 1 minggu nih ya, ini udah 1 minggu kan kurang 6 bulan ya di PHK. Nah, kita kali ini dah ya. Ikut tahun, tidak mau keluar rumah, tidak dilahirkan. Nah, ini nih. Nah, ini predisposisinya nih 1 tahun yang lalu ya. Ya, ini ya. Setengah lalu dilahirkan. Nah, ini jadi bayinya meninggal ya 1 tahun yang lalu. Nah, gitu ya. Apakah betul, teman-teman? Oke, ini coba hapus dulu, hapus biar bersih. Oke, betul, mantap ya. Oke, ya. Nah, ini nih, faktor presipitasi adalah peristiwa yang memicu atau menyebabkan timbulnya gejala gangguan jiwa, ya. Kayak gitu ya. Coba yang, nah ini nih, yang anaknya meninggal nih, yang C, opsi C ya. Coba nih, yang opsi C ya, ini nih, lihat nih. Nah, kehilangan anak tentu adalah suatu trauma ya. Peristiwa ini terjadi 1 tahun yang lalu. Nah, predisposisi cuy. Nah, kalau yang E jelas ya, presipitasi. Oke, mantap ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 28 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan alasan tidak mau bicara dengan orang lain. Sering memukuli tubuhnya, bicara sendiri dan mengatakan tidak berguna lagi. Dari pengkajian saat ini, pasien mengatakan malas mandi, penampilan pasien tampak penampilan pasien tampak wajah lusuh, badan berbau, dan rambut berantakan. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus di atas? A. Halusinasi, B. Isolasi sosial, C. Harga diri rendah, D. Perilaku kesalahan, D. Defisit perawatan diri. Gampang ini teman-teman ya. Oke lah, 3 detik aja waktunya, dijawab dari sekarang. 3, 2, 1. Oke, jawaban di sini adalah jelas, tidak lain tidak bukan adalah E ya. Kasus ya, ini masalah utama kasusnya ya, apa? Nih, pengkajian, ingat ya, hasil pengkajian saat ini ya, malas mandi ya. Terus wajah lusuh, badannya bau, rambutnya acak-acakan. Nah, itu merupakan suatu tanda dari DPD ya, defisit perawatan diri. Oke, ini gampang lah ya. Kalau cobalah kita belajar ya, ini kalau halusinasi apa tandanya? Halusinasi ini 1 misalkan ya. Ini bicara ya, bicara sendiri. Nah, terus ketawa misalkan ya, ketawa sendiri. Nah, itu merupakan suatu tanda dari halusinasi. Isolasi sosial, ini kontak mata kurang, ya enggak? Iya ya. Terus di kamar seringnya ya, mengurung diri ya, itu ya. Terus kalau HDR apa? Harga diri rendah tuh mengatakan kejelekan pada dirinya ya. Jadi sifatnya tuh menjelekan diri ya. Jelekin diri ya. Bagus banget nih tulisannya. Ya gitulah ya. Terus apalagi PK ya, ini jelas ngamuk ya, marah-marah, membanting ya, membanting alat-alat. Nah, ini harusnya udah di luar nalar, di luar akal ya, udah pasti kudu hafal sih ini mah. Apalagi yang di rumah sakit, di ruangnya ruang ruang jiwa ya. Oke, apakah betul dulu nih jawabannya? Oke, betul ya, ya. Oke, ini ada
penjelasannya nih barangkali bentar mau di screenshot sama teman-teman. Ini hapus dulu ininya ya. Hapus dulu. Oke. Udah. Nah, monggo ya dipelajari ini ya. Oke, mantap. Sudah. Lanjut ya ke soal berikutnya. Seorang anak perempuan berusia 12 tahun dirawat karena muntah-muntah dan diare. Order pada status terbaca dextrose 5% dalam 0,9 salin. IV 200 ml per jam. Nurse menemukan pompa infus rate 100 ml per jam. Apakah tindakan pertama yang harus dilakukan pada kasus tersebut? A. Mematikan pompa infus. B. Mengklarifikasi order IV. C. Mengisi laporan insiden. D. Meningkatkan laju infusan ke 200 ml per jam. Atau E. Mencabut IV infus. Silakan, waktunya 5 detik ya, dijawab dari sekarang. Sambil ngopi ya, kalau nggak ngopi ya ngeteh lah gitu ya, biar santuy belajarnya itu ya. Oke, sudah teman-teman? Jawab ya, sudah ya? Oke, kita bahas bersama nih ya. Belajar bersama, bahas bersama. Tindakan pertama yang harus dilakukan apa? Jadi ini ada kesalahan ya. Di ordernya itu terbaca ininya 200 ya per jam. Sedangkan di lapangannya itu, di aslinya itu 100 cc per jam. Nah, tindakannya apa? Apakah mematikan pompa infus? Ya jelas tidak ya. Mengklarifikasi order IV? Ya jelas tidak. Ini udah jelas, ini ada ordernya itu ya 200 gitu. Ini udah jelas ya, ordernya 200 ini bukan. Mengisi laporan insiden. Ini sih enggak ya. Nanti ya, kalau mau dilaporin juga nanti. Ini kan yang pertama. Mencabut infus apalagi? Oh, jangan. Kalau mencabut infus itu ya yang bengkak ya, itu kan dilepas. Nah, jadi jawabannya apa? Jelas deh ya. Nah, meningkatkan laju infusan ke 200. Nah, kan ini harusnya 200 mili, tetapi yang jalan ini ya udah dibetulin. Nah, gitu. Ini sih penalaran ya, ini membutuhkan dalam menjawab soal ini membutuhkan pemahaman penalaran yang wow. Yang wow. Oke, apakah betul? Oke, betul ya. Nah, ini keterangannya jelas ya di situ ya. Ini order telah ditentukan 200. Nah, untuk memastikan pasien menerima cairan dan laju yang benar, betul ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Persetujuan yang diberikan oleh pasien dan atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta risiko yang berkaitan dengannya merupakan pengertian dari A. Inform consent, B. MOU, C. Lembar konsultasi pasien, D. Kartu pasien, atau E. Anamnesa. Silakan, waktunya 3 detik lah ya, ini gampang soalnya, dijawab monggo. 3, 2, 1. Oke lah, jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah jelas ya, ini gampang sekali. A. Persetujuan, nih udah ada kata kunci, persetujuan ya, yang diberikan pasien ya atau keluarganya atas dasar penjelasan tindakan. Ini kita mau melakukan tindakan apapun ya, biasanya kalau ini mau pemasangan infus, ya pemasangan selang kencing, pemasangan kateter, ya selang kencing itu kateter, maksudnya NGT ya,
atau tindakan lainnya, apalagi operasi ya, itu harus ada inform consent ya, persetujuan tertulis seperti itu. Oke, apakah betul nih jawabannya? Oke, betul ya. Nah, inform consent adalah ya sebagai persetujuan yang diberikan oleh pasien dan atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta resiko yang berkaitan dengannya. Betul ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Perawat melakukan kunjungan ke rumah bertemu dengan seorang wanita berusia 26 tahun memiliki satu anak perempuan berusia 5 tahun. Anaknya kurus, berat badan 13 kg, di bawah garis merah. Makanya susah, sudah berusaha memberikan makan, namun tidak mau makan. Menurut keluarga, kurus tidak apa-apa, yang penting sehat. Ibunya berharap ada petugas kesehatan yang mengajari agar anaknya mau makan. Apakah etiologi masalah keperawatan tersebut ya? A. Ketidakmampuan mengenal masalah kesehatan. B. Ketidakmampuan mengambil keputusan yang tepat. C. Ketidakmampuan merawat anggota keluarga yang sakit. Atau D. Ketidakmampuan memodifikasi lingkungan memodifikasi sumber-sumber yang ada. Atau E. Ketidakmampuan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Silakan dijawab 5 detik ya. Oke, sudah dijawab. Kita bahas bersama ya. Etiologi masalah keperawatan. Etiologi itu apa? Penyebab. Iya nggak? Bener nggak? Anaknya kurus. Nah, ceritanya ini anak udah kurus ya, di bawah garis merah, waduh. Nah, makan namun tidak. Sudah beri makan namun tidak mau ya. Terus ibunya berharap, nah ini nih, menurut keluarga kurus tidak apa-apa, yang penting sehat. Terus ibunya berharap ada petugas yang mengajari agar anaknya bisa mau makan. Ketidakmampuan mengenal masalah kesehatan. Apakah A, teman-teman? B. Ketidakmampuan mengambil keputusan yang tepat. Ini ya. Ini ya. Ketidakmampuan ya, B ya. Apakah betul? Coba kita lihatlah langsung saja. Aduh, C cuy. C. Apakah kenapa C ya? Coba kita kaji lebih dalam ya. Dalam kasus ini dari ibu dari anak tampak tidak memahami masalah kesehatan anaknya dan menganggap bahwa berat badan, oh iya ya, yang rendah tidak masalah selama dia sehat. Nah ini yang jadi masalah ya. Ini kurang pemahaman ya, kurang pengetahuan tentang pentingnya nutrisi yang cukup dan berat badan yang sehat bagi anak. Oleh karena itu masalah keperawatan yang mungkin terjadi adalah ketidakmampuan untuk merawat anggota keluarga yang sakit dengan benar, termasuk memberikan nutrisi yang cukup. Ya, benar-benar ya, ini C yang betul. Karena ini ya tadi sudah dijelaskan ya. Mana sih di soal tuh? Nah ini, ya, ibunya berharap ada petugas. Ini jelas tidak tahu, pengetahuannya kurang ya. Nah karena ya sehingga menyebabkan garis merah nih. Nah, ketidakmampuan merawat anggota keluarga yang sakit. Nah, garis merah ini udah jelas sakit. Harusnya kan nggak sakit ya, dalam arti nggak normal ya, gizi buruk lah istilahnya kalau kayak gitu ya. Lebih ke gizi buruk. Oke, semoga masuk ya ke pemahaman teman-teman ya. Oke, lanjut. Sudah beres, alhamdulillah ya. Terima kasih sudah belajar di channel ini nih ya. Mohon dukungannya, klik subscribe dan tekan lonceng. Oke,
Saya doakan ya, mudah-mudahan teman-teman yang besok mau ujian bisa diberikan kelancaran ya, dan ketenangan sehingga bisa mendapatkan nilai yang tertinggi dan bisa lolos dan lulus gitu ya. Jadi PSN jadi CASN, jadi ASN tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya dari tutur kata bahasa saya, barangkali ada yang menyakiti hati teman-teman, ada yang kurang berkenan, mohon kiranya dimaafkan. Saya juga masih manusia biasa dan masih sama seperti kalian ya, masih belajar di sini ya. Oke, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.